Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu kembali dalam video pembelajaran GF Akuntansi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di video kita PT Greenland yang part 6 ini kita akan melanjutkan transaksi kita yang sudah kita kerjakan di part 4 dan part 5. Jadi untuk mengikuti yang part 6 harus mengerjakan dulu yang part 6, 4 dan part yang ke-5. Langsung saja kita buka GF akuntansinya. Bukanya boleh dari buka data atau dari yang di sini. Kebetulan yang saya punya filenya sudah benar, kita klik saja, klik OK. Username dan passwordnya masih sama kayak yang kemarin. Oke. Nah, di transaksi berikutnya ini adalah barang PO datang atau pembelian secara tunai. Nah, kita lihat di sini, saya lihat sini ada menggunakan SGD ya. Kita lihat pembelian berarti dari menu pembelian, kemudian pembelian, mengisi data baru. Kita vendornya ini adalah Jia Hao Gongsi. Gudangnya adalah Gudang Penguin. Apakah ada nomornya? Apakah ada nomor? Tidak ada. Berarti langsung saja di sini jangan lupa ya. Ini cash ya. Cash ini tanggalnya tadi tanggal berapa ya? Tanggal 17 01/17. Enter. Nah, ini ada PO ya. Tadi di sini ada tambah dari PO. Ini tambah dari PO, pilih. Nah, di sini di keterangan yang di sini kurs sebelumnya kita setting adalah 9.500 ya. Itu 31 Desember. Sekarang kursnya itu 9.600. Berarti langsung kita ganti saja di sini kurs yang 9.500 menjadi 9.600 tanpa titik. Nah, seperti ini dia. Oke. Kalau sudah, berarti tambah dari PO. Kita lihat realisasinya penuh atau tidak. Oke, realisasi penuh berarti langsung kita klik semuanya. Ingat, kalau realisasi penuh berarti masuk list direct. Kalau tidak penuh hanya masuk list saja, berarti diedit yang mana-mana yang disesuaikan sesuai yang kita beli. Oke, nah kita lihat sudah benar di sini. Nomor belum diisi. Oh ya, nomornya mana nih nomornya? Nomor pembelian J. Oh, ini nomor pembelian. Dia kalau belum muncul ininya tombol ada aja gitu loh. Baca di sininya, nomor di sininya ya, selalu ada perintah nomor belum diingatkan gitu loh. Oke, bagus nih GF-nya, dia selalu mengingatkan apa yang belum kita ketik. Oke, kalau sudah, karena ini pembelian secara cash, berarti kita akan diarahkan ke kas keluar. Oke, kita lihat kas keluar. Mana dia? Totalnya 5.800. Ini pembayaran transfer bank BCA IDR. Berarti kita ke pilih bank BCA IDR. Totalnya di sini, totalnya IDR ya, 55 juta sama nggak? 55.600. Nah, ini dia. Kalau dirupiahkan. Oke, langsung di sini bank BCA IDR. Oke, kas keluar kita dari bank BCA IDR sejumlah yang rupiah ya, 55.680.000 tanpa titik. Oke, kalau sudah berarti masuk list. Ini sudah ada debit dengan kredit, sudah ada. Oke. Nah, yang 5.800 ini kenapa beda? Karena dia menggunakan yang SGD yang ini. 5.800 setara dengan atau sama dengan dikonversi ke rupiah 55.680.000 kurs 9.600. Simpan? No. Nah, ini kita tutup. Oke, selesai yang pembelian. Kita tutup PO kita. Ini 18 Januari 2017. PO yang 005. Tutup PO. Semua data yang nomor 5 kita tutup itu di tanggal
tanggal berapa tadi? 18 Januari 2017. 18.01.17. Enter. Oke, simpan. Tutup. Selesai. Kegiatan berikutnya adalah nih, promosi barang. Tadi kalau kita ada grand opening di part yang 5, sekarang adalah promosi barang. Ini promosi dalam rangka perayaan Imlek. Nah, caranya gimana? Tadi sama seperti yang tadi ya, yang di part 5 sebelumnya itu kita dari menu lainnya. Sebelumnya kan yang untuk grand opening kita buat di promosi, ini barang promosi. Nah, barang promosi, kemudian misi data baru, kemudian entry untuk periodenya promosi 20 sampai 28 Januari 2000. Oh, ini kok 2017, 2016. Harusnya 2017 ya, salah. Nah, ini periodenya adalah 20.01.17, enter, sampai dia 28.01.17, enter. Oke. Nah, berikutnya kita lihat. Di sini yang barang promosi kita hanya ada satu, gelas marmer. Ya, berarti kita kodenya GM nih di sini di item GM, enter. Nah, di sini kita setting harga jualnya. Gelas marmer harga jual pertama 900.000, harga jual kedua 700.000 per dus. Ini catatannya promosi Imlek. Wait. Voice. Nah, nih. Woi, kita ketik aja deh nanti. Nah, setting harga jual spesial ya. Harga jual spesial di sini 1.500.000 ini langsung klik ketik 900. Sudah. Kemudian yang kedua tadi adalah 700.000. Oke. Nah, dia per dus ya. Ini per dus itu sudah benar. Oke, di sini tadi promosi Imlek yang nggak bisa kita copy tadi. Promosi Imlek. Oke. Nah, kalau sudah benar seperti ini, harga belinya jangan ya, jangan diganggu gugat, hanya harga jual pertama dan kedua. Simpan. Oke, tutup. Oke, selesai. Kita tutup juga ini, yang ini sudah selesai. Udah kan? Kenapa dia selalu ikut ke bawah? Sudah, di atas aja deh. Ikut lagi, ya wis. Kita lanjut yang berikutnya, penjualan cash. Ini pelanggan umum. Oke, kita gimana caranya? Kita lihat. Penjualan dari menu utama, penjualan. Kita lihat ini penjualan cash ya, jangan lupa penjualan cash, mengisi data baru. Langsung ganti deh nih cashnya. Terus ke siapa, karena ini umum berarti nggak ada pastinya, kita pakai tombol apa yuk, insert. Ingat kalau nggak bisa muncul seperti ini yang nyatu tombol insertnya dengan tombol yang lain, tekan Fn insert. Oke, ini tanggal berapa? Tanggal 20 Januari 20.01.17, enter. Umum, enter. Udah umum ya, tanggal 20 Januari. Oke. Ini itunya nggak ada, kolektornya nggak ada, karena dia umum. Oke, simpan. Tutup. Muncul di sini tanggalnya 20 Januari ya, 20.01.17. Oke, keterangannya. Nah, ini jangan lupa bukan gudang master yang di atas yang pojokan ini harus gudang rem. Oke, kita lihat. Tambah apa yang dijual? Gelas marmer 3 dus GM 3 dus. Oke, masuk list. Oke, tutup. Nah, kita lihat harganya 4.800.000.
500.000. Untuk yang penjualan cash, kita lihat dari menu penjualan, kemudian langsung kita rubah yang ini penjualan cash. Ini ingat ya, untuk ini kan pelanggannya umum, berarti klik tombol insert, baru ketik umum. Oke, nah insert kemudian umum ya. Umum tanggalnya adalah tanggal 20 Januari, kemudian langsung muncul nanti di depan. Oke, yang umum nih, ingat dia gudang Penguin. Oke, tanggalnya di sini adalah 20.01.17. Enter, kemudian tambah. Kita tambah, ini adalah gelas marmer. Gelas marmer ini kan kita barang promosi ya, barang promosi. Nah, kita lihat 3 dus. GM, enter, 3 dus. Oke, harganya 2.700.000. Apakah sudah benar? Oke, benar. Ingat dia tunai ya. Nah, tutup. Nah, ini dia cash. Oke, kalau sudah benar seperti ini ya, kita simpan. Karena ini penjualan cash, berarti kita akan diarahkan ke kas masuk. Nah, kita akan diarahkan kas masuk. Kas masuknya adalah tanggal 20 Januari tahun 2017, terima dari umum. Nah, kita masukkan kemana yang 2.700, berarti ke kas besar IDR nih. Enter, kemudian masukkan yang sejumlah yang dikredit 2.700.000. Oke, masuk list. Oke, sudah terisi debit dengan kredit, kemudian klik tombol simpan. Oke, tutup. Nah, selesai yang penjualan cash yang ini sudah selesai. Berikutnya apa ini? Kegiatan setting kurs SGD 9.600, kegiatan penjualan cash pelanggan umum gudang Penguin. Ini satu sumpit kilau, 2 dus baskom Cina totalnya. Ini cash juga, cuma ini kan sumpit kilau ini kan penjualannya kita beli dengan harga beli SGD. Nah, gimana caranya? Kita lihat. Pertama, kita setting kursnya dulu. Masih ingat nggak untuk setting kurs dari mana? Ingat dari menu utama, sistem setup, kemudian dari list yang ini ya, ada kurs di dalamnya, list, kemudian kurs, pilih dulu mata uangnya Singapura dolar, kemudian tambah mengisi data baru. Ini tanggal 22 Januari 2017, 22.01.17. Enter. Katanya yang kita input pertama kan 9.500, sekarang itu adalah 9.600. Ketik 9.600. Simpan. Tutup. Kita close, berarti kita baru ke penjualan cash. Mengisi data baru, klik jadi penjualan cash. Ini penjualan ke umum gudang Penguin ya. Ini gudang Penguin, kita ke umum. Ini sudah ada tadi, kita ketik tanggalnya adalah 22 Januari 01.17. Enter. Nah, di sini kita lihat mata uangnya menggunakan rupiah. Di sini ya, menggunakan rupiah. Nanti kita lihat masih IDR, kita berarti tambah untuk jenis-jenis barangnya. Di sini IDR ya, ini IDR. Oke, jangan lupa gudang Penguin ya. Kemudian klik tombol tambah. Nah, sesuaikan yang dengan soal kita. Sumpit kilau 1, baskom Cina 2. Oke, sumpit kilau 1, baskom Cina 2. Sumpit kilau SK berarti. Sumpit kilau 1 dus,
masuk list. Kemudian Baskom Cina BC masuk list, 2 dus masuk list. Oke, tutup. Nah, kita lihat totalnya 5.760.000 sama enggak dengan yang di soal. Oke, 5.760.000. Oke, kalau sudah benar berarti kita klik simpan dan kita akan diarahkan ke kas masuk. Kita masukkan ke kas besar. IDR, enter. Masukkan nominalnya sesuai yang dikredit 5.760, ingat tanpa titik. Oke, 5.760 masuk list. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah benar, klik tombol simpan. Tutup, tutup. Baik, yang berikutnya selesai. Ini sudah selesai. Berikutnya, penjualan kredit. CV maju terus, masih penjualan. Mengisi data baru, ini penjualan kredit ke siapa? CV maju terus, C maju terus. Nah, over maksimum, oke kan saja. Nah, ini gudang Penguin. Nah, keterangannya di sini adalah mug marmer 1, gelas marmer 1, masing-masing 1 dus. Nah, kita input, ini tanggalnya adalah tanggal 22 Januari 22/01/17, enter IDR ya. Oke saja, dia selalu memperingatkan ini sudah over kredit. Nah gitu, oke kan saja. Dia karena kita kan di awal bikin 10 juta warning gitu. Mug marmer MM 1 dus masuk list. Kemudian GM gelas marmer 1 dus. Perhatikan di sini harus gudang Penguin ya, karena kalau gudang master itu udah pasti stok habis, masuk list. Tutup, berarti 1.780.000 totalnya, kita lihat soal. Oke, sudah benar. Kalau sudah benar, tanggal juga sudah benar, simpan. Oke saja. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Oke, terima kasih. Tutup. Oke, yang berikutnya adalah ini sudah ya. Yang ini sudah. Yang berikutnya adalah membuat daftar tagihan piutang. Gimana cara buatnya? Kita lihat. Kita lihat untuk membuat daftar tagihan piutang berarti dari mana? Dari penjualan, kemudian daftar tagihan piutang. Nih. Oke. Kemudian mengisi data baru. Kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 24 Januari 24/01/17, enter. Kolektornya adalah Acong, kemudian ini ya, yang ini. Kemudian keterangannya tambah dari list. Keterangannya adalah tambah dari list nih. Tambah dari list, berarti yang kita opsinya yang kita checklist adalah yang sudah jatuh tempo. Yang sudah jatuh tempo. Lihat yang sudah, yang kita tandai checkboxnya adalah yang sudah jatuh tempo. Kita cari. Nih. Hanya ini saja. Berarti ini yang sudah tercentang, kita uncentang. Nih. Nah, yang ini kita uncentang. Yang sudah sesuai soal, yang sudah jatuh tempo. Nih, tampil yang sudah jatuh tempo. Ini ya, checklist ya. Sudah? Kalau sudah benar, berarti kita proses nih, proses. Nah, kalau sudah diproses, nah, sebentar. Oke, kita lihat tampil yang sudah jatuh tempo. Proses. Oh, sorry. Ininya harus diklik ya. Ini. Bukan yang hanya ini saja yang dihilangkan. Yang ininya tetap. Oke, klik proses. Nah, ini kita lihat yang ada 3 ya. 3 yang sudah jatuh tempo. Cuma kita lihat di sini
soal kita harus berapa. Yang sudah jatuh tempo adalah totalnya 60.030.000, kayaknya lebih deh. Ini totalnya berapa? Oh, kita checklist saja. Ini berapa? 2 saja. Ini 1, ini 2. Oh iya, pas 2 saja. 60.030.000. Oke, kalau sudah kita pilih saja. Nih, yang 2. Ada catatan enggak? Catatan tidak ada. Kalau sudah seperti ini, tanggalnya sudah benar ya. Oke, klik simpan. No. Oke, tutup. Berikutnya, selesai yang tambah dari list nih. Kemudian kegiatan kas keluar. Kas keluar masih ingat gak gimana cara buatnya? Kas keluar adalah dari menu utama, kas keluar, masukkan data baru, masukkan tanggalnya adalah tanggal 24 Januari 24/01/17, enter, bayar kepada Acong, catatan bensin, bayar kepada Acong, bayar bensin, bayar bensin, enter. Nah, kalau bayar bensin, nah ini kan belum ada ininya, belum ada item debit dan kredit, jadi belum bisa disimpan. Nah, kita lihat kalau bayar bensin itu pakai akun apa. Nah, kita buat itu sebagai beban ya. Nah, ingat ya, ini kredit, dia seperti menjurnal biasa, berarti jurnalnya debitnya bahan bakar atau bensin atau bahan bakar lah ya, bahan bakar, debit, kreditnya berarti kas besar. Oke, nah kita lihat nominalnya berapa, 200.000. Oke, ini kreditnya berarti kas besar, enter. Kemudian di sini adalah 200.000, ketik 200.000 tanpa titik, masuk list. Kemudian di kredit ini ketik D, jadi debit, berarti debitnya adalah bahan bakar, bensin enggak, bahan bakar, beban bahan bakar nih, bahan bakar kendaraan. Oke, itu di debit sebesar 200.000. Oke, masuk list. Oke, sudah debitnya sudah benar, kreditnya juga sudah benar, klik tombol sim. No, tutup. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya yang transaksi nomor 36 tanggal 24, penerimaan piutang. Nih, gimana caranya? Kita lihat. Kita lihat yang penerimaan piutang, berarti dari menu utama, kemudian penjualan, ini ada kiri bawah, penerimaan, mengisi data baru. Nah, tanggalnya adalah tanggal 24 Januari 24/01/17, enter. Pelanggannya dikosongkan, kolektornya Acong, kemudian catatan sampai belepotan, semua pelanggan melunasi. Oke, nah kita lihat perintahnya di sini, sumber data tambah dari daftar tagihan. Ini kita klik dulu semua data. Oh, enggak, bukan semua data, sorry. Kita klik tanggalnya, berarti ini dari sampai dengan 24 Januari. Kita klik dulu sampai dengan dari tanggal 24. Coba kita lihat, karena kita daftar tagihan yang tadi kan tanggal 24/01/17 sampai 24/01/17. Ini dia yang Acong. Coba kita lihat, kita checklist, kemudian kita pilih. Nah, ini dia yang kolektornya Acong, ada 2 ya. Totalnya yang ini, yang kita input tadi yang 60 juta berapa itu, 60.030.000 ya, yang tadi kita
buat yang sudah jatuh tempo tadi. Nah, ini yang kita masukkan ya, ini yang kita masukkan, yang kita simpan. Oke, klik tombol simpan kalau sudah ada seperti ini ya. Totalnya 60 juta 30.000, klik tombol simpan. Nah, pelanggan belum dipilih, Anda yakin? Iya, yes saja, karena di sini nggak ada pelanggan. Nah, pelanggan dikosongkan, yes. Nah, kita akan masuk ke jendela kas masuk. Nah, ini kita lihat ada masuk ke Bank BCA IDR tanggal 24, diterima dari kosong nih, Bank BCA IDR. Nah, masukkan sesuai yang di sini, 60 juta 30.000 tanpa titik. Nah, seperti ini, jangan salah ya, perhatikan sekali lagi angkanya samakan dengan yang di sini. Ini masuk list. Oke, sudah ada debit, sudah ada kredit, kemudian simpan. Oke, nol saja, tutup, selesai. Yang ini penerimaan piutang selesai. Berikutnya barang keluar. Barang keluar, ini kegiatan barang keluar, grup barang keluar free, gudang Penguin, catatan hadiah Imlek untuk teman bos Pak David. Nah, gimana caranya? Kita lihat dari menu apakah dia. Kita tutup dulu jendela ini, kita klik dari menu lainnya, menu utama lainnya, kemudian ada barang keluar. Mana dia barang keluarnya? Barang transfer, barang lainnya, sebentar kita lihat mana barang lainnya, kok nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita ini barang transfer ini kan bukan barang transfer ya, barang keluar, berarti belum ada nih menunya. Kalau belum ada di menunya, coba kita aktifkan ya, coba kita aktifkan. Oh ada guys, ada ini barang keluar nih, berarti mengisi data baru. Ini mata nih udah jam 11 ya, mata udah nggak nampak, udah ngantuk. Kemudian kita isi tanggalnya tanggal 25 Januari. Kalau mau di menunya nggak ada, misalkan di sini ya, saya jelaskan dulu. Kalau di sini nggak ada, bisa kita aktifkan ya. Aktifkan, cara mengaktifkan itu dari sistem setup, kemudian sistem konfigurasi. Oh iya, masih ada kebuka, nanti saya ajarkan gimana caranya. Nanti kita tutup dulu ini kalau misalkan nggak ada di situ menunya. Kita isi dulu ini, dia nggak mau 25 Januari, dia nggak mau 2 jendela, 250117. Kemudian dari ada grouping. Oh, kita grouping dulu nih. Groupingnya berarti kita buat dulu groupingnya. Kita tutup dulu ini ya, kita buat dulu groupingnya. Groupingnya berarti dari sini, karena di sini soal grouping di sini. Kita lihat, kita buat ini ada. Kalau kita klik mengisi daftar atau list kelompok, masih di barang keluar lainnya ya. Kita klik, kemudian kita buat mengisi data baru yang ini. Kita masukkan groupingnya adalah apa? Groupingnya tadi free ya, free grup besar, free ya. Ini kita tandai barang keluar lainnya, tandai yang ini barang keluar lainnya karena ini barang keluar. Oke, kemudian simpan barang keluar ya, simpan, tutup. Nah, oke, close. Nanti ini mengisi data baru, kita masukkan tanggal 25 ya tadi ya, 25 Januari 2017, enter. Dari gudang Penguin, salah, Penguin grouping free ya, groupingnya free. Kemudian catatan hadiah, catatan nih di bawah. Oke, kita klik tambah, kita masukkan sesuai
soal di sini yang di barang keluar adalah 10 sumpit kilau, 3 baskom Cina, 2 teko bambu. Nah, kita lihat masukkan sesuai yang ini, kodenya adalah sumpit kilau berarti SK. Nah, jumlahnya adalah 10. Pieces apa dus? Piece ya, pieces. Piece berarti masuk list. Yang kedua tadi baskom Cina, baskom C, baik BC, enter. Ini 3 piece dan masuk list. Yang terakhir adalah teko bambu 2, teko bambu TB 2 piece, masuk list, tutup. Oke, ini dia sumpit kilau 10, baskom Cina 3, kemudian teko bambu 2. Oke, kalau sudah benar, tanggalnya sudah benar, klik tombol simpan saja, tutup. Ini sudah selesai, kita warnain. Berikutnya kegiatan grouping item. Grouping 1 nama grup barang Singapura, item yang di grup di Singapura, semua item yang dibeli dari Singapura. Grouping 1 nama grup barang lokal, item yang di grup lokal, semua item yang tidak dibeli dari Singapura. Oke, yang ini ya, gimana caranya? Kita lihat dari menu utama, kemudian master file, kemudian ini item, kemudian mengisi daftar atau list kelompok nih, yang ini ya. Oke, nah ini grouping 1, ada grouping 2, grouping 3, grouping angka Romawi 2. Nah, kita isi yang grouping bintang 1, kita isi ya, ini ya, jangan salah klik yang ini, kalau dia diklik agak naik dia nih, mengisi data baru. Nah, ini groupingnya adalah yang pertama adalah barang Singapura. Oke, kemudian simpan. Kemudian yang kedua, apalagi di sini. Kemudian yang kedua ini item yang di grup Singapura, semua item yang dibeli dari Singapura. Grouping 1 barang lokal, masih di grouping 1. Grouping 1 berarti barang lokal. Jadi semua yang dibeli di Singapura berarti barang Singapura. Yang beli di Indonesia itu berarti barang lokal. Nah, simpan. Oke, tutup. Ini sudah ada ya groupingnya. Oke, kalau sudah kita tutup, kita masuk, kita tutup juga yang ini ya. Nah, masih di jendela master file dan item, ada di sini menunya, ada tulisan menu gitu. Menu, kemudian koreksi data, kemudian global koreksi item per barang yang ini ya. Ini kan ada berapa ini, ada 6 ya, yang paling atas. Nah, klik yang itu. Nah, kemudian ini pada di jendela global editing. Nah, kita klik kanan ya. Ini global editing, klik kanan, memasukkan pilihan. Nah, belum ada kan, berarti semua data muncul nih. Nah, kita pisahkan. Ini kan ada yang kita beli dari Singapura, itu yang menggunakan SGD. Ada yang kita beli dari lokal, berarti itu yang menggunakan IDR. Nah, kita inikan dulu semua yang SGD. Yang SGD nih, tandai nih 1, kemudian baskom Cina ya, kemudian sumpit kilau, kemudian teko bambu, hanya ada 3 ya. Dari sini juga bisa dilihat ya. Nah, ini biar langsung ini dia berurutan. Nah, kalau sudah berarti pilih atau F12.
Oke. Oh, ini cuma satu ya. Kok cuma satu? Nah, salah, bukan ini. Ini hapus dulu. Hapus. Klik kanan hapus ya. Kita ulang. Masukkan pilihan baru, klik semua data. Ini langsung kita lihat. Ini dia harus, nggak bisa dia di checklist begini. Kayaknya harus di blok. Coba. Di blok dan di checklist biar enggak ini. Kadang-kadang dia mau, kadang-kadang enggak. Oke. Kita pilih. Sudah muncul? Oh iya, sudah muncul. Teko bambu, sempit kilau. Oke, tutup. Oke, tutup. Kemudian apa nih perintahnya? Yang semua yang dibeli di Singapura berarti nama grupnya adalah barang Singapura. Kita buat nih set group. Nah, belum dipilih. Berarti ini adalah barang Singapura. Oke. Kemudian klik tombol simpan ya, barang Singapura. Kemudian yang berikutnya selain yang 3 ini 6 lagi kan, simpan. Berarti 6 lagi kita klik jadi barang lokal. Nah, isi data baru. Kok mengisi data baru? Menu kita ulangi lagi, koreksi data, global koreksi item barang. Kemudian klik kanan memasukkan pilihan baru, semua data. Ini yang rupiah, ini blok aja ya. Tadi di checklist nggak masuk, hanya satu aja, kita blok aja. Oke, yang IDR pilih. Ada nggak? Ada. Tutup. Kemudian ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ini set group, berarti ini adalah barang lokal. Oke, simpan. Oke, selesai. Berikutnya adalah transaksi penjualan eceran. Nah, ini nih yang menarik nih. Yang penjualan eceran ini pastinya kalau yang ke minimarket atau di warung-warung pun itu sudah ada menggunakan GF. Nah, gimana tampilannya? Kita lihat tampilan untuk penjualan eceran. Nih, pastinya pernah kalian lihat nih. Gimana caranya? Dari menu utama, kemudian sistem setup, kemudian kita setup dulu ya, untuk tanggalnya kita setting dulu. Setup penjualan nih, setup penjualan eceran. Kita set tanggal penjualan dulu. Nah, ini set tanggal penjualan. Oke, tanggal penjualan kita itu adalah 27 Januari 2017. 27/01/17. Kemudian proses. Oke. Ya. Kemudian kita sudah setup penjualan. Sekarang kita memasukkan penjualan yang ini. Gimana caranya? Ini gudang master. Nah, masuk dari menu utama penjualan eceran. Jadi setting dulu. Nah, baru dia muncul di sini tanggalnya. Kalau yang tadi kan pasti tanggal hari ini nih. Pasti tanggal 31. Oh, 31. Pasti tanggal hari ini tanggal berapa? 4 September 2021 pastinya. Jadi kita setting dulu tanggalnya karena nggak sama tanggal di komputer kita dengan yang soal. Oke, ini kita oke kan? Nah, ini dia tampilannya ya. Nah, ini dia tampilannya. Pernah nggak lihat di minimarket seperti ini? Ini serasa, kalau begini kan serasa di minimarket ya. Nah, sekarang ada orang beli, kita yang jual gitu loh. Nah, ini kan tinggal ada scan barcode-nya ya. Pakai barcode. Nah, kita lihat gimana cara inputnya. Nah, kita lihat soalnya dulu. No, kita nggak bisa lihat soalnya ini karena ini ada jendelanya terlalu luas. Kita lihat ya, ibu ada kopian kita tadi ya, hafalin aja tadi.
Nah, sampai di mana tadi? Kita lihat penjualan eceran. Nih, tanggal 27 usernya adalah admin. Kita entry pot bunga 10, termos marmer 5 piece. Pot bunga 10 piece. Jadi caranya gimana? Nah, langsung aja karena ini kan 10 ya. Nanti ketik 10. Nah, di sini kan muncul ya. Ini 10. Ya, 10. Kemudian tambah PB. Pot bunga ya. Kemudian enter. Nah, ini dia harga jualnya. Ya, 450.000 10 piece. Oke, masuk list. Kemudian satu lagi adalah pot bunga. Ya kah? Ini udah pot bunga. Termos marmer 5. Termos marmer 5 berarti 5 tambah, kalau bikin tambah berarti tekan shift ya. Shift plus gitu. Termos marmer TM enter. Ini dia harganya, masuk list. Oke, totalnya 900.000. Kita lihat di soal, karena ibu nggak bisa buka soal di sini ya. Kita lihat di soal itu sudah benar 900.000. Oke, kalau sudah benar di soal di sini, biasanya kalau penjualan eceran itu kan pastinya adalah tunai. Ya. Jadi kalau tunai berarti langsung kita tekan simpan dulu, simpan. Nih. Kalau tunai boleh tekan F8. Kita simpan dulu, kemudian kita terima duitnya nih, ya kan? Kita terima. Kita anggap dia langsung bayar 900.000, nggak ada kembalian. Berarti kita ketik di sini, kalau dia bayar 900.000, langsung kita ketik auto lunas. Kalau misalkan agak kurang nih, 800 sekian, nah mungkin transaksi berikutnya ada itu, dikasih uang 200, kembaliannya berapa, nanti ada kembalian perinciannya. Oke, kalau sudah begini kita tekan, karena dikasih uang 900.000 pas, tekan F8 ya, langsung cepat kali ya. Nah, cek notanya. Nah, kalau cek notanya seperti di kasir, yes, berarti nanti langsung keluar notanya. Cek. Nah, terima kasih, senyuman Anda ada tulisan begitu, nanti kita lihat ya. Cek, kalau kita nggak ada printernya, no saja. Oke, nah ini senyummu sangat indah. Nah, itu biasanya ya. Nah, oke, tidak ada kembalian kan. Oke, tutup. Oke, selesai. Kemudian transaksi yang berikutnya masih penjualan eceran. Kita lihat ini nomor struk 2, gudang master. Kemudian kita lihat ini termos marmer 2 berarti ketik 2, kemudian TM berarti shift plus termos marmer TM, enter. Langsung muncul 90.000, 2 piece berarti 180.000. Oke, nah masuk list nih yang ada di sini, klik, sudah. Nah, kemudian kita simpan nih. Nah, dia bayar pakai langsung cash tanpa ada kembalian, langsung F8. Oke, F8. Kalau ada berarti ketik aja berapa bayarnya. Dia bayar misalkan 200.000, ketik yang tadi, ada tempat pengetikannya yang tadi itu. Ini udah lewat pula. Oke, nih gak ada kembalian. Senyummu sangat indah. Tutup. Berikutnya ada retur. Nggak bisa lihat soalnya ya. Returnya di sini pot bunga -3, termos marmer itu bonus. Oh iya bukan. Pot bunga itu -3. Terus dia beli termos marmer 4. Ada bonusnya 1 gelas marmer. Dengan gimana cara buatnya? Nah, kita lihat.
yang untuk retur dulu ya, retur dulu kita buat returnya 3 pot bunga. Untuk retur kita tekan tanda kurang di keyboard ya, tanda kurang sehingga muncul di sini retur. Oke ya, retur minus. Di sini sudah ada sampai ada muncul tombol tulisan retur di sini. Kemudian 3 pot bunga berarti PB. 3 PB plusnya. Plus PB, enter. Oke. 1 unit, 1 piece-nya 45.000. Berarti 3 pieces 135.000. Oke, kalau sudah masuk list atau F12. Oke. Nah, sudah. Ini kan ada minus di sini. Berikutnya selesai. Dia beli termos marmer 4. Berarti ketik 4. Yang baru diketik itu di sini ya. 4 plus ya, sip plus ya, termos marmer TM. Enter. Oke, ini dia 360.000 totalnya, masuk list. Ini sudah ada totalnya 225.000. Kalau dia bonus kan nggak menaikkan harga, tapi harus kita buat bonusnya. Nah, untuk memunculkan bonus, nah di keyboard kita tekan F4. Jadi untuk bonus F4 ya, ingat untuk bonus tekan F4. Untuk auto lunas tadi F8. Oke, untuk buat retur tadi tekan min. Oke, ini untuk bonus tekan F4 seperti ini sampai muncul di sini bonus. Nih, ada tanda-tanda kedip-kedip di sini, itu bonus. Ya, berarti apa yang kita bonuskan? Nah, itu 1 gelas marmer, 1 plus GM, enter. Oke, ini dia. Jadi harganya itu 0. Jadi harga di sini tetap 225. Sudah? Kemudian simpan. Nah, bayar berapa? Nah, kalau dia bayar di sini misalkan 250.000. Nih, ketik di tunai ini. F9 ya. Nih, ketik di sini. Ya. Karena kita anggapnya langsung uang pas, berarti F8. Kalau dia ada kembalian berarti ketik di sini F9 itu ya. 8 auto lunas, 0 saja. Nah, senyum sangat indah. Oke, tutup. Oke. Apakah masih ada? Ibu lihat dulu soalnya. Apakah masih ada? Ini 225 tadi. Oke, sudah benar. Oke, kalau sudah kita tutup ini yang pojokan ini ya. Nah, ini dia tadi. Ini sudah. Ini kita sudah selesai. Kita tandai dulu. Nah, ini. Oke, sudah selesai. Tinggal sedikit lagi nih. Jangan langsung bosan ya. Yang transaksi nomor 42 tanggal 30. Transfer kas. Oke, gimana caranya? Kita lihat dari menu utama, kemudian klik yang ini kas, kemudian transfer kas. Nih transfer kas, kemudian mengisi data baru. Nah, kita lihat soalnya 30 Januari tanggal 30/01/17, enter. Catatannya apa? Kas besar IDR ke Bank BCA. Ini waduh, nah coba bisa nggak? Nah, bisa. Oke, kemudian kita masukkan di kredit. Nah, di sini nih kreditnya
Ini pastinya apa sesuai soal kita nih. Catatan kas besar IDR ke Bank BCA IDR. Berarti kas besar IDR berkurang, itu di kredit. Bank BCA bertambah, berarti di debit. Oke, kita masukkan. Ini di kredit, kas besar IDR, enter, sorot, enter. Kemudian berapa? Berapa tadi? 25 juta. 25 juta. Ketik 25 juta tanpa titik. Oke. Kemudian debitnya adalah Bank BCA. B Bank. Woi, nggak ada. Loh, kok ini harus ini? Harus. Oh, ini kan biaya. Ini pos rekening ini kan biaya. Sorry, dia memang biaya, langsung biaya. Berarti ini Bank BCA IDR ini. Nominalnya adalah sama 25 juta. Jadi yang nominal untuk Bank BCA IDR ini kita nggak usah input lagi, hanya satu saja. Nah, nggak ada biaya ya di sini, nggak ada biaya. Oke. Ini dia. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini sudah benar, simpan. No. Tutup. Tutup. Selesai. Yang ini selesai. Berikutnya, sekarang adalah kegiatan pembayaran hutang. Oke, gimana caranya? Kita lihat. Hutang berarti dari pembelian ya, transaksi pembelian secara kredit. Pembelian, pembayaran hutang. Mengisi data baru. Nah, kita lihat dulu, kita entry nomornya dulu, nomor berapa? LUN, LUN, kita copy saja. Nih, enter. Tanggalnya adalah 30 ya tadi ya. 30 01 17, enter. Oke, vendor ada nggak sama catatan? Nggak ada. Ini tambah dari list. Tambah dari list. Nah, kita lihat yang kita tandai adalah yang tampil yang sudah hanya yang sudah jatuh tempo. Berarti yang ini kita, yang hanya yang sudah jatuh tempo ini kita proses. Nah, muncul satu. Berapa nih nominalnya ini? Kita lihat 15 juta, betul nggak? Nih benar ya, 15 juta. Kita checklist nih. Kemudian pilih. Nah, muncul jendela pembayaran hutang. Nah, ini tanggalnya vendornya nggak ada. Nah, langsung saja kita simpan kalau sudah benar seperti ini. Sama seperti tadi penerimaan piutang ya, seperti ini juga. Oke, kita klik tombol simpan. Kita bayar hutang nih. Iya, vendornya memang nggak ada loh vendornya. Nah, nggak ada, berarti kita nggak apa-apa. Yes saja. Nah, sekarang kalau pembayaran hutang berarti muncul kas keluar. Oke. Nah, kalau di ketentuan soal kita bayar hutang itu nih ya, di ketentuan soal kita pembayaran utang dagang menggunakan perkiraan Bank BCA IDR. Nah, kita masukkan sini adalah Bank BCA IDR. Nih, Bank BCA IDR. Oke, kita ketik nominalnya sebesar 15 juta nih. 15 tanpa titik. Satu lagi. Masuk list. Oke, debit dan kredit sudah sama. Klik tombol simpan. Nah, tutup. Berikutnya adalah ini, kita close saja dulu. Yang ini sudah ya. Kegiatan kas keluar. Oke, kas keluar, masih ingat nggak? Kas keluar, mengisi data baru, tanggalnya adalah 30 Januari. 17, enter. Bayar ke siapakah? PT Indo Perkasa. Catatan DP mobil pickup Suzuki sekian.
Oke, bayarnya pakai apakah ini kas atau cek? Oh, cek di. Harga beli 250 juta, uang muka 75 juta, utang kendaraan 175 juta. Kemudian cek menggunakan cek ya. Cek itu berarti uang mukanya tadi ya. Nomor sekian itu pemindahan dananya. Nah, tanggal 30 Januari 2017. Oke. Nah, kita buat. Kita isi. Nah, berarti kreditnya adalah cek. Uang keluar dari cek nih. Nah, catatan jangan lupa nomornya nih, nomor cek. Oke, kita masukkan berapa angkanya adalah 75 juta tadi ya. Benar ya, yang uang muka ya, yang pakai cek 75 juta. Baik, bisa lah. 75 juta, 123, 123. Oke, masuk list. Nah, kemudian uang muka 75 juta, kendaraan itu tadi harganya berapa? 250 juta. Berarti kita punya hutang kendaraan 175 juta. Di mana hutang bertambah itu di kredit kan? Uang kita berkurang di kredit. Masih di kredit berarti hutang kendaraan. Nah, ini perkiraan yang kita input kemarin. Utang kendaraan. Ini dia. Enter. Oke, di kredit ya. Nominalnya berapa? 175 juta ini tadi. 175 juta. 175 juta. 123, 123. Masuk list. Ini kan kredit semua. Berarti debitnya adalah ya kendaraan itu sendiri kan? Nah, berarti harga kendaraan, harga beli ini menjadi harga kendaraan itu sendiri 250 juta. Nah, kita lihat, kita ganti kreditnya menjadi debit. Ketik D. Ya, cari kendaraan. Kendaraan berarti masih satu ya, ini dia. Enter. Oke, sebesar yang dikredit ini 250 juta. 123, 123. Oke, masuk list. Sama debit dengan kredit. Jadi debit jurnalnya ada 3 ya. Nah, kemudian simpan. Tutup. Selesai nih. Berikutnya adalah kegiatan aktiva tetap. Tanggal beli 30 Januari. Kemudian kok nggak ada pemindahan dana ya? Ya udah. Oh iya, kas keluar mereka yang mindahin ya, bukan kas masuk. Kemudian tanggal beli 30 Januari 2017, kode AT aktiva tetap IP sekian-sekian. Nah, ini kegiatan penyusutan. Gimana caranya? Nah, kita lihat. Dari menu utama, kemudian GL yang ini, kemudian aktiva tetap, kemudian pada kita lihat nih, pada bagian kendaraan nih ada bagian kendaraan, peralatan kantor. Nah, ini ada 2 ya. Kita kendaraan yang ini, klik icon mengisi data baru. Nah, ini harga belinya kita isi sesuai soal. Harga belinya tadi 30.01 17. Enter. Kode AT-nya kita lihat di soal. Kode AT ini kita masukkan nama aktiva tetapnya, mobil pickup Suzuki. Kemudian dibeli dari PT Indo Perkasa. PT Indo Perkasa. Nah, kemudian harga belinya berapa? 250 juta kan tadi ya. Ini masukkan, ketik tanpa titik. Oke. Kemudian metode yang dipakai adalah garis lurus. Mulai susut tanggal berapa ya? Mulai susut tanggal beli 2017 Januari 2017 Januari ya. Garis lurus. Oke. Kemudian kita lihat sudah kayaknya. Nggak ada lagi kayaknya.
Susut 100%. Usia susut, oh sini usia susut 8 tahun. 8 tahun. Oke. Ini kalau kita kegiatan beli adalah berarti 2018, tanggal beli 30 Januari 2007. Oh, mulai Januari ya. Tanggal belinya 30 Januari, berarti penyusutannya Januari juga. Oke, susutnya 100. Oke, kayaknya nggak ada lagi. Oke, kalau sudah benar seperti ini, ya, perhatikan atasnya. Ini aja yang diisi. Ini nggak ada statusnya. Oke, simpan. Oke, tutup. Ini sudah ada. Berikutnya, tutup. Berikutnya adalah kegiatan jurnal bunga Bank BCA. Kita dapat bunga dari rekening kita yang ada di Bank BCA. Oke, dari kita lihat gimana caranya, dari GL juga. Dari GL, kemudian jurnal pembukuan, kemudian mengisi data baru, entry tanggalnya tadi tanggal 30 ya. 0117, enter. Kemudian catatannya adalah bunga Bank BCA 2017. Enter. Kemudian kita lihat bunganya, berarti kas pada pendapatan bunga kan. Nah, cuma kas kita di sini kas bertambah pasti di Bank BCA-nya, di rekening kita. Berarti debitnya itu adalah Bank BCA IDR. Nih. Sebesar berapa? 125.000. 125. Oke, masuk list. Nah, kreditnya rubah jadi ketik C ya. Berarti pendapatan bunga. Cari pendapatan bunga bank. Nah, sebesar 125.000. Oke, masuk list. Sudah, nih debitnya Bank BCA IDR, kas kita, kas di bank ya. Kas di bank pada pendapatan. Oke, simpan. Tutup. Berikutnya, ini sudah. Oh, ada lagi biaya administrasi, berarti masih di tempat tadi. Jurnal pembukuan. Oke. Oh, maaf. Ditinggal tadi sebentar. Kita lihat yang bunga Bank BCA ya. Kita masukkan tanggalnya di sini adalah tanggal 30 01 17. Enter. Catatannya adalah bunga Bank BCA. Bunga bank biaya. Nih. Nah, apa jurnalnya kalau untuk biaya bunga? Beban bertambah di debit dan Bank BCA kita kas di bank, itu Bank BCA di kredit. Jadi debitnya adalah biaya atau beban, kita cari beban, atau kalau nggak ada biaya. Nggak ada. Oh, ini nih ada nih. Oke. Kita masukkan sesuai angkanya 17.000 ya. 17.000. Masuk list. Oke, nggak balance, not balance katanya. Iya, satu lagi. Itu Bank BCA IDR
Oh, soal salah, hampir aja. Ubah dulu ya, ketik C jadi kredit. Oke, sebesar 17.000. Oke, masuk list. Oke, debitnya biaya bank, biaya ATM bank, kreditnya bank BCA IDR 17.000, simpan. Oke, selesai. Berikutnya masih ada lagi satu lagi, the last. Jurnal beban gaji karyawan bulan berapa ini, nggak nampak. Ini kita lihat di soal. Bulan 2017, bulan Januari 2017 akan dibayar 1 Februari 2017 sebesar 69 juta. Oke, kita lihat masih di jurnal pembukuan. Isi data baru, tanggalnya 30/01/17, enter. Keterangannya adalah bulan Januari 2017. Biasanya ini akan dibayar 1 Februari 2017. Oke, masih ingat apa jurnal untuk beban gaji? Pembayaran gaji berarti beban gaji, tapi ini kan belum dibayar, berarti beban gaji pada hutang gaji. Debitnya adalah beban gaji. Kita cari beban. Nih, beban gaji dan THR sebesar 69 juta tadi. Oke, masuk list. Kreditnya C, hutang gaji. Ada hutang angka 2 ya, dimulai nih, hutang gaji karyawan sebesar 69 juta. Oke, masuk list. Oke, sudah sama debit dengan kredit, simpan. Oke, tutup. Oke, selesai. Nah, transaksi kita selesai. Nih, selesai ya. Terakhir, proses laporan. Nah, gimana cara proses laporan? Laporan yang kita proses adalah, yang akan disimpan adalah laporan periode Januari, laporan pelanggan tanggal akhir transaksi. Gimana caranya? Kita lihat dari menu utama ya, klik master file, klik pelanggan, nah klik icon laporan nih yang ada printer. Kalau kita sorot nih, mencetak laporan yang ada pada modul tersebut ya, klik yang ini, yang printer lah pokoknya. Oke, periode laporan bulan berapa? Bentar, bulan Januari, tahunnya tahun 2017 ya, tahunnya 2017, bulannya adalah bulan Januari 2017. Oke, ini juga Januari 2017. Sudah proses. Ini sudah benar. Kita proses. Kita tunggu. Nah, kita di sini ada daftar limit kredit kendaraan. Apa yang diminta di sini? Daftar tanggal akhir transaksi, pelanggan daftar tanggal akhir. Nah, kita lihat ya, pelanggan tanggal akhir ini ya, laporan pelanggan tanggal akhir transaksi ini, cek. Oke, ini dia. Nih, nggak ada PIC ya, kayaknya ada tadi PIC, kok nggak masuk di sini ya, yang Bapak Sule tadi, kok nggak ada. Oke, kalau sudah, ini dia laporannya. Gimana cara nyimpannya? Ini ada surat-suratnya nih, ekspor. Oke, dia berupa PDF. Oke, lagi pilih filenya, dimana mau
Contoh misalkan ibu dulu di ini dulu ya, di desktop bikin foldernya GF akuntansi, enter. Nah, masukkan laporan pelanggan tanggal akhir transaksi. Kalau kalian buat GF akuntansi nama masing-masing ya, nama foldernya itu nanti yang akan dikirimkan ke ibu. Save. Oke, kita tutup lagi ini. Sekarang yang berikutnya kita tutup dulu. Yang berikutnya adalah grafik total penjualan garis. Nah, kita tutup. Nah, nih grafik total penjualan garis itu, penjualan berarti dari menu utama yaitu penjualan, kemudian penjualan, klik icon printer ini lagi. Nih, printer. Oke, nah pilih lagi bulannya. Bisa langsung pilih nggak ya Januari? Ntar. Kita langsung pilih aja ini. 2017. Oke, kita proses dulu. Nah, apa tadi lupa? Grafik total penjualan garis. Grafik total penjualan garis. Kok nggak ada ya? Ini kali. Oh ya, ini. Garis ini, grafik total penjualan garis cetak. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat dulu. Ah, nih. CV maju, CV produk bagus. Nah, ini dia. Ini sini. Oke, simpan lagi. Export. Oke. Pilih di sini ya. Udah otomatis terpilih ini. Save. Oke, close. Berikutnya adalah laporan penjualan. Data dikelompokkan berdasarkan tipe transaksi. Berarti masih dari penjualan ini. Penjualan, laporan detail. Nah, kita lihat dulu laporan penjualan. Ini laporan detail. Ada nggak di sini? Nah, ini dia. Ini laporan detail ya. Nih. Ini tadi belum ibu close loh. Masih hanya yang laporan tadi yang ibu close. Nih, laporan penjualan detail. Nih. Cetak. Oke. Nah, ini dia laporannya. Detailnya, laporan penjualan detail per mata uang per tipe transaksi. Ini. Oke, penjualan cashnya PT Untung Sejahtera, atau bisa juga ini per transaksi ya, berdasarkan tipe transaksi katanya. Kita lihat ini berdasarkan, kita tutup dulu yang satu lagi yang berdetail. Bentar, kita cari. Iya benar yang tadi itu, yang ini. Sorry, nih di laporan penjualan detail yang ini. Nah, ininya kita rubah, lupa ibu. Ini data dikelompokkan berdasarkan, nih data dikelompokkan berdasarkan yang ini, tipe transaksi. Oke. Nah, ini dia. Nah, baru di atasnya ada laporan, karena tadi hanya laporan per mata uang, nggak ada per tipe transaksinya. Oke, ini kan berdasarkan tipe transaksi. Oke, kalau sudah benar, ini ekspor. Oke. Nih, laporan penjualan detail 241. Laporan penjualan detail. Oke, save. Close. Kemudian yang berikutnya adalah laporan sisa hutang. Hutang berarti dari kegiatan pembelian ya. Kita tutup dulu ini. Tutup. Menu utama, pembelian,
pembelian, kemudian yang ini ya, kita lihat bulannya, pilih, jangan lupa pilih yang Januari ini, langsung saja 2017 proses. Nah, kita lihat apa ini, laporan sisa hutang. Cari laporan sisa hutang, laporan sisa hutang. Enggak ada ya. Laporan sisa hutang. Kok enggak ada. Laporan sisa hutang. Coba kita ganti dulu. Ini pembelian. Kita tutup dulu. Bukan dari pembelian, bentar. Dari pembelian daftar hutang. Ya, daftar hutang. Lupa ya, daftar hutang. Berarti dari sini. Bukan dari pembelian, nanti di pembelian detailnya yang terlihat. Di sini tanggalnya adalah tanggal bulan Januari. Oh, ini kok ini pula. Ini bulannya adalah Januari 2017. Oke, proses. Nah, ini apa tadi? Laporan sisa hutang. Laporan sisa hutang. Ini saja. Yang ini. Cetak. Nah, kita lihat. Oke. Oke, berikutnya sebentar, mati lampu. Yang ini ya. Laporan sisa hutang per mata uang. Kita ekspor. Oke. Klik OK. Nah, ini save. Close. Tutup. Nah, ada lagi yang berhubungan dengan utang-utangan, ada lagi enggak? Laporan promosi detail. Laporan promosi detail. Nah, kita lihat itu dipromosikan di menu lainnya ya. Tutup dulu ini. Menu lainnya dari menu utama lainnya, kemudian promosi, kemudian klik yang ini. Kita ganti bulannya. Bulan Januari 2017. Enter, proses. Nah, kita lihat laporan promosi detailnya. Kita lihat laporan promosi detail cetak. Oke. Nah, ini dia laporan promosi detailnya. Ekspor. Oke. Save. Oke, yang berikutnya ada lagi nilai stok yang grouping tadi. Oke, kita lihat, tutup. Nah, kita lihat laporan nilai stok, berarti itu dari master file. Menu utama, master file, kemudian item, klik icon. Jadi di laporan itu dimana kita buat gitu loh. Ini. Kemudian pilih bulannya 2017. Nah, enter. Kita lihat di sini laporan nilai stok, tampil kelompok grouping. Oh iya, salah tadi. Iya, salah. Laporan apa tadi? Laporan nilai stok. Laporan sisa stok. Laporan nilai stok nih. Laporan nilai stok, kemudian
Ini dia cetak. Coba ini grouping yang ada groupingnya, yang ada grouping tampil kelompok grouping item barang, tampil nih, ini dia ya. Ini harus jeli memang ya, kita harus lihatnya jeli. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Grand total 83.862 juta. Oke, ekspor. Oke, save. Berikutnya apa ya? Berikutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu di GL berarti. Laporan laba rugi kita close. Menu utama GL ya, laporan keuangan sini. Nih, laporan keuangan. Kemudian kita pilih yang bulannya dulu. Bulan Januari 2017. Proses. Kurs oke. Kita tunggu beberapa saat. Baru kita pilih jenis laporan. Nah, kita di sini kan laporan laba rugi ya. Nah, laporan laba rugi ini dia. Cetak. Oke. Ini dia. Kita lihat ke bawah. Tarik. Ini dia. 150 kok beda ya? Minus. Kok minus dia? Laporan laba ruginya. Ini dari pendapatan, kemudian 117. Laba rugi kotornya adalah 65.700. Ini kayaknya beda kurs lah. Mungkin kalau kursnya 9.500 beda lagi dengan yang 9.600. Oke, ini dia laporan laba ruginya. Kita pilih ekspor lagi. Kita pilih ekspor nih, banyak sekali ya ruginya ya. Sebentar cek, jangan-jangan ada yang salah. Biaya penyusutan kendaraan. Kok bisa biaya penyusutan kendaraan besar sekali ya? Biaya penyusutan kendaraan. Biaya penyusutan kendaraan. Tadi kita input penyusutan kendaraan 8 tahun. Terlalu besar nih. Coba kita cek dulu ya. Yang biaya penyusutan kendaraan. Coba kita cek dulu biaya penyusutan kendaraan. Lihat ya. Kayaknya kita tadi salah di set tanggalnya di sini. Januari. Nah, ini harus Januari ya. Ini harus Januari. Tadi ini September. Udah ganti. September 2021 bulan sekarang. Ini harus Januari 2017, Januari 2017. Oke, proses. Oke. Nah, kita lihat prosesnya. Ini laporan laba rugi cetak. Oke, ini dia sebesar, memang rugi dia tetap 7.500.000, tapi nggak sebanyak yang tadi kan. Tadi kan penyusutannya besar sekali, karena itu sudah 17 ke 2021, udah sekitar 4 tahun ya diakumulasikan. Oke, kita lihat langsung ekspor. Oke. Nih laporan laba rugi. Oke, kita tutup. Yang berikutnya adalah laporan neraca, masih di yang tadi. Ini dia laporan neraca cetak.
Kita lihat laporan neracanya ada berapa. Total aktiva dengan pasiva itu harus sama. Aktiva 431.736.933 harus sama juga. Balance-nya di sini. Kalau balance-nya di sini sudah 0 berarti di sini standar strip berarti itu sudah benar. Oke, ekspor. Oke. Nah, kita lihat yang berikutnya, ini tutup. Yang berikutnya tanggal terjadinya penjualan pos. Nah, ini laporan penjualan eceran pada pos untuk hari terjadinya penjualan pos. Oke, berarti ini penjualan eceran ya maksudnya. Menu utama penjualan eceran. Sudah. Nah, kita okekan saja. Nah, 27 Januari 2000. Nah, yang 17 ya, Jumat. Ini yang ada kaca pembesarnya. Klik. Ya. Penjualan eceran. Oke. Kita lihat yang ininya. Laporan. Nah, di sini cari laporan penjualan eceran. Cetak. Oke. Yes. Nah, ini dia 1.305.000 ekspor. Oke. Nah, satu lagi adalah laporan apa tadi? Penjualan ini nggak bisa dibuka. Laporan penjualan detail pada hari terjadinya penjualan pos. Nah, kita lihat di sini, kita tutup dulu. Nah, masih di enggak, ini kita tutup yang laporan penjualan eceran. Selesai penjualan eceran. Kita berarti dari menu penjualan, terus penjualan, kemudian klik laporan yang ini, kemudian nah ini ya, masalah lagi nanti 2017 enter proses. Kemudian kita lihat laporan detail penjualan detail, laporan penjualan detail yang ini rincian. Oke, kita lihat. Oke, nah ini dia mata uang, laporan penjualan detail per mata uang, detail per mata uang. Ini dia, ada berapa ini? Nih, oke. Simpan. Oke. Laporan penjualan detail, iya. Detail pada hari terjadinya penjualan pos. Pada hari terjadinya penjualan pos. Berarti ini yang salah. Penjualan pos berarti yang penjualan eceran. Masih salah. Sorry. Kita ganti. Ini kan bukan yang penjualan eceran. Nah, kita lihat ya. Kita ulang. Nah, dia yang laporan penjualan yang ini ya, yang tadi cuma yang ini kita ini nggak usah, dia hanya yang pos, penjualan pos, berarti penjualan eceran saja, jadi ini nggak usah, ini nggak usah. Oke, coba kita lihat. Nah, ini dia, tapi masih ikut semua ya. Ada yang kelupaan lagi, ada yang kelupaan dia. Sebentar. Penjualan detail cetak. Kok masih ikut ya? Tidak. Ini iya.
1.305.000. Ini hanya yang penjualan eceran tadi, yang tadi. Oke, simpan. Oke. Nah, oke. Oh, dia sama ya. Kita ulang ya. Kita tambahin nama filenya. Ada dia sama. Penjualan detail pos, tambahkan saja ini. Ini pos, penjualan pos. Penjualan pos. Oke. Dia sama-sama yang 241 ini. Mana dia yang 241? Nih, sama tadi. Oke, selesai. Habis ya. Habis. Oke, akhirnya perjuangan kita selesai juga. Dari berapa transaksi? 49 ya. 9 sampai ke laporan. Oke. Jadi video untuk PT Greenland kita sampai part 6. Kita akan lanjut nanti ke PT yang baru dengan menggunakan GF akuntansi. Oke, selesai transaksi kita tutup. Jangan lupa selalu backup. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk yang soal paket 002. Kita akan ketemu kembali dalam video pembelajaran yang berbeda, yaitu dengan menggunakan PT yang berbeda. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Bye.